relawan ini setiap saat bisa siap untuk bersama-sama menjalankan tugas-tugas kemanusiaan ini. Selama menjabat nih Pak ya, mulai dari 2018 sampai detik ini 2024, ini berarti 2 periode. Nah, selain program kerja cek golongan darah dan cek kesehatan, mungkin ada lagi program-program yang mungkin jadi unggulan dari PMI Kabupaten Pasuruan? Ya, ada sih. Menurut saya juga beberapa, satu di antaranya adalah kita tahu bahwa Kabupaten Pasuruan ini merupakan wilayah yang sering terkena bencana. Jadi ketika musim hujan, daerah kita ini sering kena banjir karena air yang turun di atas gunung-gunung di selatan sana itu mesti sesuai dengan gravitasi turun ke laut, dan ketika air laut pasang mesti di daerah-daerah pantai itu seringkali tergenang menjadi banjir. Ketika terjadi banjir, PMI mesti membuka dapur umum. Dapur umum itu apa sih Pak? Mungkin sahabat PMI ada yang nggak tahu tentang dapur umum itu apa? Ya, dapur umum itu adalah semacam tempat untuk kita menyediakan masakan yang siap disajikan itu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ya, karena masyarakat banjir, nggak bisa ke pasar, nggak bisa wadang, nggak bisa goreng. Jadi PMI membuka dapur umum menyediakan nasi bungkus. Kadang-kadang sampai 1.000, kadang-kadang 2.000, dan itu sesuai dengan lamanya banjir. Kalau misalnya 2 hari, ya kita 2 hari menyediakan itu. Dan itu kita juga banyak dibantu oleh teman-teman relawan, karena di PMI ini tidak hanya karyawan, tapi juga kita punya beberapa relawan. Relawan ini setiap saat bisa siap untuk bersama-sama menjalankan tugas-tugas kemanusiaan ini. Itu ketika musim hujan. Ketika musim hujan begitu, di daerah pantai terjadi banjir, tapi di pegunungan seringkali kita melihat terjadi tanah longsor. Nah, ketika terjadi tanah longsor, air yang kadang-kadang kayak air bah begitu dari atas, titik-titik kumpulan masyarakat itulah yang kadang-kadang memerlukan semacam nasi bungkus yang karena mereka tidak bisa beraktivitas untuk masak seperti biasanya. Sebaliknya, ketika musim kemarau yang terlalu lama, daerah kita ini ada titik-titik yang memang menjadi langganan kekurangan air bersih, kekeringan gitu ya Pak ya. Kekeringan, sehingga PMI juga terlibat untuk mengirimkan air bersih. Ya, beberapa titik yang kita supply selama ini, kita kadang-kadang bekerja sama dengan PMI provinsi untuk kita pinjem tangkinya untuk kita pakai apakah sebulan atau 2 bulan dalam rangka kita melayani air bersih di titik-titik yang dimaksud. Dan itu kadang-kadang dalam sehari itu bisa sampai 7 rit ya. Itu ya. Alhamdulillah itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan begitu kita bisa manfaat, pemerintah juga terbantu dengan apa yang dilakukan oleh PMI. Karena itu PMI senantiasa mesti berkoordinasi dengan BPBD dalam rangka titik-titik yang menjadi bagian daripada PMI. Selain itu juga masih banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh PMI. Ya, kita juga melaksanakan pos pertolongan pertama. Jadi ketika
ketika tahun baru, ketika Idul Fitri, ketika momen-momen tertentu, kita itu mesti membantu untuk membuka pos pertolongan pertama. Selain itu, sekarang yang lagi in ini, masyarakat ketika melaksanakan event, itu masyarakat itu minta bantuan ke PMI untuk pos pertolongan pertamanya itu. Oh iya. Misalnya ada event di mana, di Kebun Raya Purwodadi gitu ya. Kayak konser gitu Pak ya. Konser begitu banyak orang yang berkumpul dan itu ada kecenderungan berpotensi terjadi apa-apa begitu ya. Iya. Itu mesti mereka panitia itu mesti datang ke PMI untuk meminta bantuan agar disiapkan pos pertolongan pertama. Ya kita layani. Mendirikan pos kesehatan gitu ya Pak ya untuk PMI. Kita membantu pemerintah untuk kegiatan masyarakat yang seperti itu. Kemudian juga selain itu PMI juga tidak jarang membantu sembako. Ya, membantu sembako terhadap masyarakat yang terdampak karena bencana-bencana dimaksud. Ya, kadang sembako, kadang peralatan mandi ya, hygiene kit gitu Pak ya. Ya intinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki PMI setiap terjadi bencana menurunkan tim, kira-kira apa yang diperlukan oleh masyarakat itu yang utama, ya kita mencoba untuk membantu, walaupun mungkin tidak seluruhnya ya karena dengan berbagai keterbatasannya, mungkin hanya sekian % dari yang dibutuhkan masyarakat, tapi kita mencoba untuk memberikan apa yang dimiliki oleh PMI kepada masyarakat. Ya saya pikir banyak yang lain ya, Misalnya ketika menjelang musim hujan, ada kadang-kadang kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman relawan yang di backup oleh PMI untuk misalnya membersihkan selokan, saluran-saluran yang dianggap berpotensi ketika musim hujan nanti ini menyebabkan tersumbatnya air. Kadang-kadang juga ketika momen tertentu teman-teman bersama relawan itu membagikan sembako ya, misalnya bulan puasa, Ramadan, misalnya bagi-bagi takjil itu teman-teman relawan ya Pak ya. Relawan. Jadi PMI itu teman-teman, sahabat PMI semuanya, karena PMI ini bisa disebut masuk di segala sektor ya Pak ya. Meskipun ya kita ada mitranya juga, cuman kemampuan dari relawan sudah banyak perkembangan juga dari tahun ke tahun. Nah, ini mungkin Bapak yang terakhir mungkin di obrolan kita kali ini, untuk harapan Bapak sendiri ke depannya untuk PMI dan himbauan untuk masyarakat luas bisa disampaikan Pak. Jadi begini, apa-apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya belum termasuk layanan kita yang berkaitan dengan donor darah. Jadi PMI ini kita ketahui kan ada 2 unit. Yang satu adalah markas yang melayani masalah-masalah yang berkaitan dengan kebencanaan. Kemudian ada yang berkaitan khusus penanganan terhadap darah, yaitu unit donor darah. Kita ketahui bahwa unit donor darah kita juga siap setiap saat melayani masyarakat. Tidak sedikit masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok, apakah itu perusahaan, apakah itu organisasi masyarakat, yang mereka tinggal telepon berapa orang, kita datang ke lokasi itu. Kalau misalnya dia sendiri boleh datang ke kantor kita, unit donor darah, untuk minta diambil darahnya. Kalau butuh darah, silahkan berhubungan dengan unit donor darah. Kantornya mungkin Pak di kantornya
sekarang kantornya adalah di komplek rumah sakit, di komplek Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Di Raci ya Pak ya, RSUD. Kita saat ini sedang dibuatkan oleh Pemda untuk unit donor darah yang ada di kompleks kantor rumah sakit, tetapi itu masih dalam proses ya, nantinya kalau sudah lengkap nanti akan pindah ke sana. Dengan demikian memudahkan masyarakat untuk yang baik yang butuh darah maupun yang akan membantukan darahnya ke PMI. Nah itu teman-teman, mungkin kalau dilihat dari ceritanya Bapak Ketua tadi ya, itu yang mungkin yang saya simpulkan itulah yang bikin salah satu alasan mengapa dan kenapa Bapak Agus Sutiaji itu masih pengen di PMI Kabupaten Pasuruan. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Jadi salah satunya panggilan kemanusiaan ya. Ya. Nah, kalau harapannya buat masyarakat sendiri? Ya, saya berharap kepada masyarakat untuk bisa lebih mengenal kepada PMI. Ya. Silahkan layanan-layanan yang dimiliki oleh PMI itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kalau ada masyarakat yang kepingin menjadi donatur, ya silahkan manfaatkan bulan dana PMI ini untuk menyumbangkan kepada PMI. Kalau kepingin memperoleh layanan yang dilakukan PMI, ya silahkan. Kepingin donor darah silahkan, ya. Kepingin memperoleh darah silahkan, ya, kepada unit donor darah. Ketika kepingin masyarakat kepingin nganakno, misalnya masyarakat kepingin nanggap orkes mantu ya, butuh tim kesehatan, silakan datang ke PMI membuat surat, saya butuh Pak, tolong dibantu, saya khawatir lek ono apa-apa nanti, silahkan kita akan bantu maksimal. Nah, silahkan. Ya, jadi sahabat PMI, ketika ada yang punya hajatan pribadi, individu atau perusahaan yang butuh pengamanan di bidang kesehatan, silakan, boleh. Tadi udah difasilitasi sama Bapak Ketua. Yang butuh silakan ke kantor PMI untuk melaksanakan atau meminta bantuan di bidang kesehatan atau pos PP ya Pak ya. Nah itu. Tapi ojo lali. Apa Pak? Engko konco-konco PMI teko nang nggone orkesane masyarakat. Ya kayak ono kopi kan jajan. Oleh gak dikei kopi kan gak dikei jajan masuk angin ya repot bro. Malah merepotkan 2 kali ya Pak ya yang tuan rumah gitu. Jadi teman-teman udah nggak kerasa nih waktunya udah panjang lebar kita ngobrol bareng Ketua PMI. Jadi dari kesimpulan dari awal tadi kita udah tahu Ketua PMI-nya siapa, terus kegiatannya PMI apa saja khususnya di Kabupaten Pasuruan. Terus kita juga sudah menyiapkan hotline PMI ya Bapak ya, untuk masyarakat atau sahabat PMI yang pengen melakukan pengaduan atau mengirimkan kritik, saran, silakan. Bisa nanti dicek di hotline-nya di bawah ini ya, nanti bisa diedit sama Mas Editor. Dan jangan lupa bagi masyarakat atau sahabat PMI semuanya, nanti yang pengen berdonasi yang bisa dikatakan bulan dana nanti itu ya, itu bisa juga nanti lewat di link bawah ini juga boleh. Cukup sekian Bapak ngobrol bareng Ketua PMI. Mungkin ada kesempatan lain nanti di episode berikutnya, mungkin yang diperluas lagi tentang apa sih PMI itu. Jadi teman-teman jangan lupa ya, nanti kalau ada kritik dan saran jangan lupa nanti kirim ke link di bawah ini. Oke, sekian Bapak, terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kita dan sahabat PMI untuk menjelaskan beberapa PMI apa sih dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu dan masih berkecimpung di PMI Kabupaten Pasuruan. Amin, amin. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih.